Hai teman-teman semuanya, ya ahobu. Kembali lagi bersama aku Vincent Hulu setelah sekian lama tidak upload video di YouTube. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang coronavirus yang ada di kapal pesiar atau yang sekarang lebih dikenal dengan COVID-19. Seperti yang teman-teman ketahui, beberapa tahun belakangan ini saya bekerja di kapal pesiar dan pada pelayaran kali ini saya sedang berlayar di wilayah kekuasaan Amerika Serikat. Dan pada video kali ini saya tidak mengenakan seragam atau uniform karena saya berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan atau siapapun. Saya mendapat beberapa pertanyaan di sosial media dari teman-teman semuanya. Bagaimana keadaan warga negara Indonesia yang ada di China? Bagaimana dengan keadaan warga negara Indonesia atau seperti kami yang bekerja di kapal pesiar yang sedang berlayar di seluruh penjuru dunia? Seperti yang telah kita ketahui bersama, coronavirus atau COVID-19 telah menyeluputi negara-negara bagian yang ada di Eropa, seperti Italia dan sekitarnya. Dan pada video kali ini kita akan menginterview atau meminta pendapat teman-teman saya yang berasal dari Italia atau negara bagian lainnya. Dan yang terakhir ada teori yang sangat menarik tentang coronavirus yang belum pernah kamu ketahui. Yap, mari kita bahas mulai dari yang pertama. Saya punya teman yang berada di China. Namanya adalah P. Say hello to P. Jadi gue kuliah di Tsinghua University. Di saat China sedang merayakan Hari Raya Imlek, P sedang berada di China. Hai, Halo Chen, dengar nggak? dengar suara yang bisa dengar suara. Dan dari kota Wuhan dan tempat di mana P berada, itu sama halnya dengan Semarang dan Yogyakarta. Very close. Berbahaya dan kita harus hati-hati. Itu aku ingat banget. Tanggal 21 Januari 10. Karena saat itu gue lagi traveling di Shanghai, lagi hari sampai langsung semua orang pakai. Jadi Ya, pada saat beberapa hari yang lalu aku melakukan video call dengan P dan saat itu kondisi saya lagi berada di tengah lautan, soalnya di sini malam dan di P adalah pagi. Saat ini P sedang berada di Indonesia karena P telah mendapat clearance untuk kembali ke negara kita tercinta, Indonesia. And I know Chinese government is work on it now, so everything will be alright as soon. Tapi untuk sementara ini saya aman-aman saja sih. Di kapal gua belum pernah ada yang masalah kayak gini. Ya semoga nggak ada gitu ya. Cuman ya kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jadi pada intinya saat itu P benar-benar frustrated dan dia benar ingin kembali ke Indonesia. Berdasarkan info yang saya dapatkan dari P bahwa warga negara kita Indonesia yang berada di China telah mendapatkan clearance atau izin untuk memasuki wilayah negara Republik Indonesia. Dan ketika mereka masuk ke wilayah negara Republik Indonesia, mereka akan dikarantin selama beberapa hari, kurang lebih 14 hari, most probably. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan warga negara Indonesia atau seperti kami yang bekerja di kapal pesiar yang sedang berada di wilayah penjuru dunia dimanapun itu? Di kapal saya sendiri, kita benar-benar melakukan yang namanya full ship sanitation. Jadi sanitasi dimanapun. Seperti door handle kalau buka pintu, atau elevator button, tombol-tombol yang ada di elevator, atau handrail, atau masih banyak lagi titik poin yang benar-benar kita sanitasi. Dan kemudian, setiap passenger atau tamu yang ingin masuk ke kapal pesiar benar-benar harus dicek. Saya pribadi, pada saat embarkasi, saya harus mengecek setiap paspor dari setiap tamu dari seluruh penjuru dunia yang ingin masuk ke kapal pesiar. Kita akan mengecek apakah tamu tersebut pernah menginjakkan kaki di mainland China, Hong Kong, atau beberapa bulan yang terakhir, Italy, atau di tempat-tempat atau negara di mana coronavirus sedang menyebar. Jadi ketika ada tamu atau traveler yang kita dapatkan pernah ke tempat-tempat tersebut, kita akan menolaknya. Mereka tidak bisa menginjakkan kaki di kapal pesiar. Tapi semua cara yang telah kami lakukan ini hanyalah untuk mencegah, just to prevent, bukan berarti kami bebas dari coronavirus. Who knows? Setelah beberapa bulan terakhir ini kami bekerja keras untuk menghindari hal tersebut. Namun keputusan terakhirnya adalah hampir semua kapal pesiar berhenti beroperasi. Saya sendiri, saya tidak merasa benar-benar kehilangan pekerjaan atau apalah atau semacamnya, karena menurut saya sendiri, saya pribadi, kapal pesiar adalah pusatnya orang-orang traveler menyebarkan virus atau semacamnya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan kesimpulan ini, karena dengan begitu kita akan mengurangi angka traveler untuk bepergian dari suatu tempat ke suatu tempat, dan ini adalah salah satu cara untuk menghindari atau mencegah coronavirus atau COVID-19 menyebar dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Tapi pemberhentian ini adalah hanya untuk sementara waktu saja. Dalam
jangka waktu tertentu. Kembali ke perusahaan masing-masing. Ada yang cuma 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, ada yang beberapa minggu, atau tergantung dari perusahaan kapal pesiar itu sendiri. And normally just only for 1 month. Hal yang perlu kalian ketahui adalah bahwa di kapal saya ini sendiri, yang mana saya tidak perlu menyebutkan kapal saya apa dan perusahaan saya apa, tetapi di sini kami baik-baik saja, kami sehat-sehat semuanya, tidak ada yang positif atau affected, kami semuanya sehat, terima kasih. Dan yang ketiga, mari kita mendengarkan pendapat dari teman-teman saya yang bekerja di kapal pesiar yang berasal dari negara-negara bagian Eropa. What I think about coronavirus is really the globe is a disaster right now. I mean, everything is spreading so fast, and according to what is happening in Italy, the government decided to close everything and people need to remain in their own houses. They called it as pandemia, so basically it's a virus that is spreading very, very fast. Unfortunately, we had so many people who died in Italy, and we are so sorry about that. I guess everybody should follow what the protocol says in terms of protection and sanitization of the place. Riguardo l'emergenza coronavirus in Italia, il governo ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali perché appunto è un'emergenza nazionale, così come direi un'emergenza mondiale riguardo questa situazione. Tutto è rimasto chiuso, la gente è costretta a dover stare a casa onde evitare contagi, e purtroppo apprendiamo da notizie che gran parte delle persone, dei cittadini, sono stati letteralmente ricoverati nelle strutture ospedaliere a causa di questa emergenza. Hai, gue Efren, gue berasal dari Indonesia, tapi saat ini gue lagi nggak di Indonesia. Gue cukup prihatin dengan apa yang terjadi saat ini dengan virus corona, atau lebih terkenal lagi dengan COVID-19. Tapi yang lebih bikin prihatin lagi, dikasih libur 2 minggu kok malah jalan-jalan, malah dipakai buat liburan ke puncak, malah ada yang mau sampai bikin TikTok challenge. What the man? What you thinking about? It's not good. But please stay at home, be safe, be strong, wash your hand. Okay? Keep healthy, guys. Yang terakhir, ini adalah teori, dan saya akan meminta pendapat dari teman-teman semuanya yang menonton video ini pada saat sesi telah berakhir nantinya. Ini adalah teori yang dinyatakan untuk mengurangi populasi manusia yang ada di bumi per 100 tahun. Pada tahun 1720, ada yang namanya The Great Plague of Marseille. Virus ini berasal dari Prancis dan memakan korban jiwa sekitar 100.000 orang. Dan 100 tahun kemudian, pada tahun 1820, ada virus yang disebut dengan First Cholera Pandemic yang berasal dari India, dan pada saat itu memakan korban jiwa sekitar lebih dari 100.000 orang yang ada di Indonesia, 30.000 orang yang ada di Bangkok, 23.000 yang ada di Eropa, 5.000 yang ada di Italy, dan sekitar 200.000 orang yang ada di Rusia. Pada tahun 1920, tepat 100 tahun setelah virus tersebut, ada virus baru lagi yang disebut dengan The Spanish Flu. Virus ini berasal dari Spanyol dan benar-benar mematikan. Ada sekitar 500 juta yang terkena dampak dari virus ini, dan sekitar 100 juta orang yang meninggal karena virus ini. Dan tahun ini, coronavirus atau COVID-19 adalah tahun 2020, tepat 100 tahun setelah flu yang mematikan itu terjadi. Teori ini menyatakan bahwa ini adalah seperti program untuk mengurangi populasi manusia di bumi ini setelah 100 tahun. Apakah kamu setuju dari teori ini? Dan ya, saya pikir itu saja untuk video kali ini. Beritahu aku di kolom komentar di bawah atau temukan aku di Instagram jika kalian punya beberapa pertanyaan atau apapun itu. I'm Vincent Hulu. Stay safe out there.